Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, episode sejarah singkat akan membahas mengenai terbuktinya ucapan dari mantan Wakil Presiden Indonesia, Tri Sutrisno. Juga seputar sepak terjang beliau semasa aktif menjadi prajurit TNI. Dalam sebuah kesempatan pada tahun 2017 silam, Tri Sutrisno pernah melontarkan kalimat tentang bahayanya keturunan PKI jika masuk ke dalam institusi tubuh TNI. Beliau mengatakan juga, saat ini kondisi sudah jauh berbeda, di mana dahulu untuk masuk Akmil atau Akademi Militer, latar belakang keluarga calon taruna menjadi perhatian pertama. Jika terbukti pendaftar adalah anak anggota dari Partai Komunis Indonesia atau keturunan yang pernah terlibat pemberontakan PKI tahun 1965, tidak akan diterima sebagai taruna. Sekarang bebas, hati-hati. Sekarang tidak mustahil anak cucu PKI masuk ke Akademi Militer, ujar Tri Sutrisno mengingatkan. Meski tak jadi tentara waktu zaman revolusi, Tri Sutrisno masih bisa digolongkan sebagai angkatan 45. Dia masih bocah kala itu. Pada waktu kanak-kanak, saya kental dengan pengalaman di sekitar perjuangan fisik melawan kewenang-wenangan Belanda dan sekutu. Itulah kenapa dia kemudian begitu ingin menjadi serdadu. Setelah tamat SMA, Tri Sutrisno mencoba peruntungan di ketentaraan. Bekal ijazah SMA tentu membuatnya berpeluang menjadi perwira. Waktu ada lowongan di Akademi Teknik Angkatan Darat atau ATKAD di Bandung, Tri mendaftar. Lulusan sekolah itu akan menjadi perwira Zeni Angkatan Darat. Kepala Direktorat Zeni dijabat Kepala Staf Angkatan Darat Pertama, GPH Jatikusumo. Jatikusumo pernah menguji Tri Sutrisno waktu jadi calon taruna. Jatikusumo begitu terkesan dengan postur tubuh Tri Sutrisno yang atletis dan pengakuannya bahwa ia berasal dari kalangan rakyat biasa. Ketika Tri tidak muncul sebagai calon taruna yang lulus seleksi, Jatikusumo kemudian memanggilnya. Adapun pembahasan kali ini dan di setiap episode sejarah singkat tidak lain hanya sebatas berbagi informasi dan edukasi seputar sejarah tanpa ada sedikit pun niat untuk lebih tahu apalagi menggurui. Setelah tamat dari ATKAD, Tri Sutrisno jadi komandan peleton pasukan Zeni Tempur atau Zipur II Palembang, Kodam Sriwijaya dari tahun 1960 hingga 1962. Ketika Tri baru datang, Panglima Kodamnya adalah Kolonel Harun Sohar. Dia kemudian dipindahkan ke Jakarta dan menjadi Komandan Kompi Zeni 1 Damtrak di Direktorat Zeni Angkatan Darat Jakarta dari tahun 1965 hingga 1967. Setelahnya, dia menjadi Wakil Komandan Detasmen Markas Direktorat Zeni di Jakarta dari tahun 1967 hingga 1968. Pernah juga dia menjadi Wakil Komandan Batalion Zipur 9 Parakostrat di Bandung dari tahun 1968 hingga 1970. Saya sama sekali tidak menduga akan dipilih menjadi ajudan Pak Harto pada tahun 1974. Setiap ajudan presiden harus bisa berpikir dan bertindak cepat, serta menyiapkan segala sesuatu dengan tepat dan cermat, tutur Tri Sutrisno dalam Pak Harto The Untold Stories. Diceritakan di dalam buku tersebut bagaimana Soeharto membiayai pengobatan mata anak Tri yang kena petasan di Boston. Tri nampaknya disukai Soeharto dan dipersiapkan hari depannya. Tri Sutrisno mengisi posisi ajudan presiden hingga 1978. Meski hanya 4 tahun,
Jabatan itu dianggap sebagai batu lompatan penting dalam karirnya. Selama jadi orang dekat dengan Soeharto, Tri Sutrisno kerap bertemu dengan Mayor Jenderal Benny Murdani, asisten Intel Hankam. Mereka kenal sejak Benny masih letnan di RPKAD dan Tri masih sersan taruna ATK. Ketika sama-sama menjadi perwira menengah, mereka berdua menjadi kawan dekat. Benny pernah bilang pada kawannya itu bahwa Tri yang berasal dari Zeni tidak punya hari depan di Angkatan Darat. Jatah untuk orang nomor 1 di Angkatan Darat nyaris selalu diisi oleh orang infanteri. Bagian terbesar dari matra itu, Zeni kerap dianggap hanya sebagai bantuan tempur. Benny sendiri pada awalnya merasa muskil menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat dan ABRI. Jabatan terakhirnya di Angkatan Darat hanya komandan batalion, tapi akhirnya ia mendapat jabatan yang muskil tersebut. Benny jadi Panglima ABRI pada tahun 1983. Setelah tak jadi ajudan presiden, Tri menjadi Kepala Staf Kodam Udayana selama 1 tahun. Pada 19 Mei 1979, Tri Sutrisno harus kembali ke Palembang untuk menjadi Panglima Kodam Sriwijaya. Setelah di Sriwijaya, pada 27 Desember 1982, dia ditarik lagi ke Jakarta untuk menjadi Panglima Kodam Jakarta Raya. Ketika dia menjadi Panglima di Jakarta, terjadi tragedi Tanjung Priuk pada tahun 1984. Peristiwa pertumpahan darah biasanya menyebabkan karir seorang Panglima mandek, tapi tidak terjadi pada Tri Sutrisno. Dengan sederet terjadinya insiden kemanusiaan tersebut, ketika Tri Sutrisno menjadi Panglima ABRI sama sekali tidak menjegal langkahnya. Bahkan ia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dari tahun 1993 hingga 1998.